Ya, kalau lu tuh ya, bolognese ini ada strawberry. Hai Sobat B, menikmati buah stroberi dengan cara dimakan langsung? Biasa. Kalau dalam bentuk sup atau pizza? Luar biasa. Emang ada? Ada dong. Ini bisa kamu temukan di Strawberryku Resto and Coffee. Di sini kamu bisa menikmati buah stroberi dalam bentuk minuman, pizza, atau sup, dan lain sebagainya. Wow, di mana sih? Kamu langsung saja datang ke Strawberry Resto and Coffee, Jalan Suradipa 14 Peguyangan, Denpasar. Atau kamu cek aja Instagramnya @strawberrykuresto. B-Talk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Aku masih peregangan. Kenapa? Karena kan duduk udah sempat segmen nih. Ih, kirain menstruasi. Alhamdulillah kalau PMS. menstruasi. Udah ada makanan sebelum kita tik nih. Aduh enaknya. Yuk kita cicipin yuk. Ih, kok ada pizzanya. Ini Kelihatan pizza nggak apa? Strawberry ya? Pizza strawberry aku- pizza. Kelihatan akunya- nggak sih? Akunya bolognese. Takut jatuh. Antik loh, Enak banget. bolognese. Kayak ini enak banget deh. Ih, aku pengen ya nanti Iya. ya separuh ya. Enggak. Separuh seperempat aja. Terus yang ini bolognese nih. Bolognese ada ini juga nih. Bolognese ya kalau lu tuh ya bolognese ini ada stroberinya. Ada yang ngiler nih. Sumpah enak banget. Kayaknya nggak jadi tik deh kalau kayak gini caranya. Ada kejunya al dente. Berarti bener kayak kata ibu pengunjung tadi. Anak tuh suka banget sama ini. Karena Iya, emang ya. banget. Nggak, Iya ya, aku coba cicipin dikit ya. Kayaknya menarik banget gitu. ini aku harus habis. Baru kita tik. Mau nggak mau tik kalau ini belum habis? Aku tak cicipin dikit aja ya, nanti tak taruh situ ya. Enak, seger ya. Sambil aku makan aku cerita. Idenya keren ya. Iya. Sambil cerita bahwa aku maju dikit ya. Ini ada yang cerita bahwa orangnya passwordnya nggak tahu ya. Sim password Passwordnya nggak tahu. Boleh ditulis kali passwordnya apa. Jadi dia ini cerita. Jadi dia tipe orang yang kalau misalnya Mbak bilang apa, mau ngapain, dia tuh langsung kayak mikirnya kejadian negatif bakalan terjadi. Tapi dia berdalih ketika dia memikirkan kejadian negatif, dia akan punya solusi jika kejadian negatif itu terjadi. Berarti ada waspada ya? Iya. Dan selalu begitu, dan ketika di tempat kerjanya pun teman-temannya tuh udah langsung ngejudge dia kalau misalnya ada bosnya ngomong gitu, pasti kamu negatif. Udah gitu pikirannya. Karena dia pasti begitu. Karena maksudnya dia dijudging gitu ya? Udah sampai dijudging karena memang setiap kejadian dia selalu berpikir kayak gitu. Dengan dalih ketika terjadi kejadian yang negatif itu dia punya solusi katanya. Katanya begitu. Itu tapi menurut aku kayaknya kalau pribadi kayak nggak perlu semua hal kita tanggapi dengan negatif gitu. Tapi sebenarnya gimana Mbak? Hidup itu penuh berpikir nggak? Aduh, kok kayak gitu? Ini bikin iri orang nih. Aku aja mau makannya dikit-dikit. Enak banget. Oke. Hidup perlu berpikir nggak ya? Perlu dong. Perlu. Kalau nggak berpikir metong. Nah ini namanya overthinking. Oh dia tergolong overthinking. Iya. Kalau berpikir tuh nggak apa-apa. Tapi Berpikir nggak apa-apa. Iya. Kalau overthinking tuh Apa-apa. berpikir berlebihan, yang nggak perlu gitu. Misalnya kayak kita datang ke Strawberry Cafe and Resto. Kita kan, jadi dia berpikir gini, nanti kalau tiba-tiba di jalan aku ketabrak mobil, aku gimana? Nah, dirimu ada di mana sekarang? Strawberry Cafe and Resto. Iya. Terus jalannya di mana? Jalan mana itu? Suradipa 14 Peguyangan. Tapi kan kita di jadi dalam nguji. Enggak, kita kan di dalam kafe, enggak di jalan sana. Makanya orang yang tidak pada space-nya, tidak pada waktunya. Sekarang ini di mana? Di sini kan? Di cafe Strawberry Waktunya Cafe and waktu Resto. kini kan? Sekarang. Lah kalau di sana kan bukan waktu di sini, waktunya orang lain di sana, kan urusannya yang di sana. Berarti itu nggak perlu dipikirin. Gak perlu dipikirin, bakal. Iya kalau terjadi. Ntar ya,
kalau terjadi. Nah, Ini kalau terjadi ya. nggak ya ini? Belum Idenya tentu. terjadi nggak? Belum tentu kan? Belum tentu. Jadi masanya kapan? Nggak tentu kan? Berarti seperti kalau terjadi, berarti akan terjadi. Berarti masanya masa depan ya? Ya, yang akan Bukan datang. waktu sekarang kan? Hmm. Ngapain? Siapa ya sih menentukan waktu masa depan? Wong kita ada di waktu sekarang, ngapain berpikir ke masa yang depan? Kan belum terjadi. Kenapa kok dibayangkan ada skenario? Ada skenario itu terjadi. Kan rugi dong ya. Gitu kan? Rugi dong ada skenario terjadi. Jadi kalau kita sekarang di sini, Ya, pikirannya waktunya di sini. sini, badannya di sini, psikologisnya di sini, emosinya di sini. Gitu. Oke, berarti dia tergolong overthinking. Overthinking Tergolong nggak? overthinking, too much thinking gitu. Thinking yang tidak perlu, yang sepele-sepele dipikirin. Otomatis orang-orang yang jenisnya overthinking ini namanya negatif, mengira-ngira. Ya, setiap orang kan berpikirnya optimis, seneng gitu. Kok yang dipikirkan kecelakaan, yang pikirkan ini kan nggak terjadi. Nah, ini kenapa sih kok kayak gitu? Biasanya dihadapi orang-orang yang tipe-tipenya itu gampang depresi, gampang cemas. Nah, ini dialami oleh orang yang mudah cemas. Orang yang cemas itu selalu memikirkan hal yang Yang belum akan terjadi. Kenapa sih? Ayo. Padahal dia sendiri yang ngebuat itu ya. Ya kenapa orang berpikir kayak gitu? Dibuat-buat idenya ke sana. Cemas. Cemas itu kenapa? Karena dia punya rasa takut. Oh. Karena dia punya rasa khawatir. Karena dia punya rasa waspada. Nah, itu yang dia tidak bisa dealing. Dealing tuh. Dealing itu apa ya? Aduh, bahasa Inggris ya. Saya ngerti. Dia tidak bisa menerima, beradaptasi bahwa itu harus dihadapi. Bahwa rasa waspada itu perlu dalam kehidupan. Kalau Tapi- kita nggak waspada gimana kita menyelesaikan kehidupan kita? Kalau ada ini, tapi kalau mengira-ngira, mencari, membuat sebuah skenario yang tidak ada di sini. Skenario kita kan ini makan, ini pizza, ini ini bolognese, ini eagle, line eagle. Ini apa ya? Ini tadi yogurt yang ini. Oh ya ini ya. Iya, ini jadi bukan kita di yogurt, sini. Strawberry Yakult. Oh Yakult, iya. Salah. Kita itu ya contekannya diambil. Iya, kita itu ya di Kita sini. minta nulisin password kok diambil. Kita ya di sini, Iya. nggak kecelakaan di jalan. Iya. Kecelakaan di jalan sebuah skenario yang dibuat-buat. Dan Jadi skenario itu negatif. Nah, Dan kalau itu- kita pakai skenario negatif, apa? jadi tambah cemas apa enggak? Tambah cemas banget. Nah, karena kita rasa memikirkan cemas sesuatu itu- yang nggak terjadi, kita nggak perlu mikirin itu, tapi kita pikirin gitu ya. Iya, kan di masa depan, kita di masa kini. Kan gitu. Nggak perlu ya, itu lagi udah kalau ditanyain dari tadi udah lupa dia, lupa. Ya. Udah. Jadi gini, aku nggak lupa nih. Kok aku jadi ngeblank lupa apa? Iya, lupa tadi dipertanyain passwordnya nih. Oh. Nggak usah pakai password lah kita. Nah jadi gini, orang yang cemas itu kira-kira mempersepsi kenyataan itu dengan ketakutan atau dengan optimis? Ketakutan. Ketakutan, worry all the time, takut setiap saat. Kenapa? Karena pengalamannya dulu membuat dia seperti itu dan itu disimpan dalam memorinya. Jadi memori jangka panjangnya menyimpan kejadian-kejadian yang tidak nyaman sehingga kejadian itu menimbulkan pada awalnya rasa marah, setelah rasa marah, rasa sedih, setelah rasa sedih, rasa takut. Nah, inilah akar persoalan. Sehingga dia mempersepsi dunia ini menjadi sebuah ketakutan. Dia buat skenario sendiri. Terus apa yang dia harus dia lakukan kalau dia udah seperti itu sekarang gitu? Dia kira-kira orangnya kalau orang cemas, kita bisa nggak cemas? Nah, maksudnya? Kita boleh nggak cemas? Boleh. Kenapa harus ada cemas? Waspada. Yes, hati-hati. Tapi kalau terlalu cemas, jadinya Yep. terlalu waspada. Terlalu waspada. Oke. Nah, ini Berarti? loh keseimbangan namanya. Cemas boleh. Tapi jangan terlalu cemas. Iya. Kalau equilibrium, kita tahu batasnya cemas. Oh iya cemas. Tapi kalau sampai, ini kan panik jadinya nanti. Jadi kalau cemas itu langsung ketika kita menerima kelemahan kita, cemas ini aku terima. Maka lagi aku cemas tahu, nih. oh lagi cemas.
Oh berarti aku lagi cemas. Aku berpikir di masa yang mana? Harus cepat berpikir. Aku ada di sini atau aku ada di jalan sedang kecelakaan. Loh, aku di sini. Berarti skenario itu nggak benar. Orang aku lagi di sini kok. Nah, Iya. karena persepsi kita terhadap kenyataan yang tidak nyaman itu kita simpan bertahun-tahun dan kita tidak merubah diri kita. Bagaimana orang tidak merubah diri? Karena tidak bisa mencintai diri dengan benar. Karena kita tidak mencintai kelemahan kita yang cemas itu. Cemas itu bersyukur dikasih Tuhan, sehingga kita hati-hati. Begitu. Berarti ini udah sangkut pautnya dengan self love. Iya, ini kan trauma yang diterima di persepsi dia. Oh dulu aku. Tapi ada ya, hubungannya ketakutan. dengan masa lalu. Sangat dong, gitu. Yang nyelesain siapa harusnya? Dia. Bisa nggak kalau dia selesaiin sendiri tanpa dia misalnya nggak tahu cara menyelesaikan jalan-jalannya prosesnya, misalnya dengan berbicara begini aja terus selesai, bisa nggak? Ada proses. Ada proses. Ada proses. Tapi itu Kita- bisa dihilangin yang kayak, maksudnya bisa dikurangin sampai dia nggak berpikir. bukan dikurangin. Dilangin. Harus ada evaluasi diri, definisi diri sendiri. Nah itu butuh bantuan. Ya, bisa bantuan psikolog, bisa bantuan psikiater, bisa bantuan advisor, bisa bantuan konselor, siapapun yang tapi yang mampu dalam bidang itu loh ya. Iya, Karena ini kan soal mental. Iya. Bukan soal sesuatu yang misalnya disihir lalu selesai gitu kan, enggak ya gitu ya. Berarti itu berdampak negatif ya buat dia ya, seperti itu pemikirannya ya. Ya kalau kita nggak ada sekarang masa kini, lalu kita berbicara di masa lalu. Berbicara masa depan. Kira-kira kita menjadi normal apa enggak? Enggak. Kecenderungannya itu. Makanya orang-orang yang selalu ketakutan tuh kemudian merasa kosong dirinya. Lalu tanpa sadar dia gampang terpengaruh kejadian-kejadian atau kehidupan yang sebenarnya justru negatif. Oke, karena udah dikasih kode lagi, kayak kita stop dulu obrolannya tentang curhatan ini. Berarti ini Ini kayaknya deep deh ke dirimu sampai masuk ke masa lalu. kayaknya ya. setiap topik kita bahas itu masuk ke aku semua Iya kayaknya. kenapa ya? Aduh, Ini ada apa dengan Ada hostnya? apa Makanya perlu ini? diganti kayak hostnya ini. Jim, besok lu Jim ya. Biar aku yang ngasih kode. Iya. Iya. Oke, berarti ini ngarah ke overthinking, kecemasan. Iya. Ya. Nah kalau orang cemas itu pasti dia overthinking. Kalau orang depresi itu pasti ada elemen overthinkingnya dalam dirinya. Itu sebagai apa sih? Defense supaya dia nyaman. Padahal itu sebetulnya dia membenar-benarkan dirinya. Oke deh, kalau belum jelas bahasan kita tentang curhatan ini karena waktu kita terbatas banget, kamu boleh langsung lagi DM ke Instagram @bitalkpodcast atau komen aja di bawah, boleh, atau nanti di linktree/checkupsmart, di sana juga ada nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi. Kita Lanjut. sekarang mau lanjut lagi menikmati hidangan yang ada di Strawberry Cafe and Resto. Jadi buat kamu yang mau datang ke Disney, silakan ke Jalan Suradipa 14 Peguyangan di pinggir jalan banget kok, ataupun kepoin aja Instagramnya. Bye.